Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat ya. Kali ini saya berada di dalam Vios 2005. Ini adalah Vios generasi pertama teman-teman. Dan ini saudara kandungnya dengan Toyota Limo. Nah ini jalannya lumayan berisik ya. Kebetulan ini kaki-kakinya mobil Vios ini agak kurang bagus, kurang padat. Ada yang perlu diperbaiki. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin memberikan testimoni aja nih buat teman-teman, mana tahu ada yang ingin mencari mobil seperti ini. Nah nanti saya akan membuat komparasi, bukan komparasi ya, tapi tentang kelebihan dan kekurangan dan kelebihan mobil ini. Sampai beribet ngomongnya. Jadi ada nanti setelah video ini di-upload, saya akan membuat video kekurangan dan kelebihan. Oh, ada keyboard. Nah, jadi untuk saya pribadi ya, saya udah pakai mobil sedan itu, udah pakai Honda City, udah pakai Avega, Verna, Baleno, kemudian apa lagi ya? Verna, Avega, Baleno. Untuk sedan itu aja sih. Karena kebetulan rumah saya untuk mobil yang panjang-panjang gini agak sedikit sempit ya, terasnya nggak begitu support. Jadi ini untuk di jalan sepi, ini daerah Lubuk Pakam, di daerah Medan juga sih. Nggak Medan sih, agak kesananya. Jadi teman-teman, ini agak unik, speedometernya tuh di sana jauh, di belakang, di dalam tuh. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, itu speedometernya di situ. Kebetulan ini tipe G. Untuk di Kota Medan, Vios ini harganya 50 sampai 70 juta tergantung kondisi. Tahun 2005 ya teman-teman. Ini adalah yang manual. Mobil ini layak banget untuk dibeli. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketimbang Avega, ketimbang Verna, memang brand Jepang ada sedikit nilai lebihnya ya. Kita belok dulu, saya post dulu ya. Selain harga spare partnya cukup murah, mobil ini ternyata irit juga. Mungkin karena udah DOHC, kemudian ada VVTi, dan saya rasa irit. Padahal ini 1500 cc, dan ini untuk manuver enak banget teman-teman. Walaupun dia mobilnya sedikit panjang karena sedan, tapi ketika kita menikung atau gerak agak agresif gitu ya, body rollnya nggak begitu terasa. Berbeda dengan kalau kita naik mobil hatchback ya. Mobil hatchback itu kalau misalnya mobil-mobil yang menengah-menengah ke bawah lah ya, kayak Agya, kayak Ayla, kemudian Datsun, kemudian Picanto yang udah pernah saya pakai semua tuh, Spark. Itu ketika kita lincah, dia lincah, menikung gini lincah. Tapi body rollnya itu dia enggak stabil, enggak sestabil sedan. Itu yang saya bisa berikan buat teman-teman. Jadi terasa banget ya kalau dia ada sedikit tikungan gitu, dia langsung terasa. Nah, sedangkan sedan itu berbeda. Dan untuk dari segi kenyamanan, sedan udah nomor satu, terutama pada Vios ini ya. Kalau sedan yang lain kayak Avega, kayak Verna belum ya. Mobil Korea tuh ya, mobil Korea seperti itu belum ya. Karena saya rasai belum begitu nyaman. Tapi ketika saya naik Vios, kemudian saya satu lagi pernah pakai Etios tuh. Etios yang taksi Liva ya. Harga 50 jutaan tuh. Enak juga. Memang enak, tapi memang dengan fitur yang sedikit light lah ya, versi light. Kalau ini ya enak dipakai. Jadi untuk BBM ini irit. Kemudian spare part banyak, harga jual cukup stabil. Kemudian ini mobil apa ya, kalau kita bilang cocok lah kalau orang Indonesia memang untuk memperjuangkan mobil-mobil Toyota itu untuk diambil, karena spare partnya juga lumayan banyak dan harga stabil itu tadi. Tapi memang yang paling saya salut itu, ini mobil kakinya enggak begitu baik, tapi dia bisa berjalan dengan tenang dan santai. Walaupun teman-teman kalau kedengaran ya, ini suara, ini rak stereo ini kena nih kayaknya nih. Rak stereo kena agak sedikit bocor dan ada bunyi kayak nyuk. Kayak karet-karet di karet stabilnya udah minta diganti juga nih. Nah, kalau teman-teman bisa dengar. Tapi entah kenapa bener-bener deh, mobil Vios, belum lagi Vios yang generasi 2, generasi ketiga ya, itu pasti lebih enak lagi. Ini generasi pertamanya aja udah bagus. Cuma memang kalau mau cari mobil Vios itu kudu ekstra hati-hati, karena beberapa mobil yang saya lihat itu
banyak sekali, ada yang kropos, ada yang enggak terawat, mesinnya rembes, atau yang paling mahal itu sebenarnya interior ya teman-teman. Interior harus original nih, begini nih. Nah kalau dia warnanya udah belang begini, ini mesti bisa kita cat ya. Ini kita cat warna silver, bisa kita buka. Yang penting dalamnya itu masih rapi. Nah ini kan masih termasuk rapi ya. Nah ini udah ada ABS, udah ada double disc cakram muka belakang ini mobil. Kemudian untuk spion bisa diatur, udah diatur dari dalam nih. Kemudian memang belum retract ya, belum retract dia. Kemudian ini ya wajar, ini mobil-mobil untuk sepantaran dia masih pakai, ini ukurannya udah double din ya. Tapi dia masih model lama, masih pakai CD, kemudian kaset. Ini asli Toyota. Itu ada Toyotanya tulisannya. Kemudian kekurangannya airbag belum ada. Airbag belum ada ya teman-teman. Walaupun dia versi G, versi yang udah lumayan, tapi memang belum ada. Dan untuk di belakang tuh kursinya itu wah benar-benar untuk memanjakan ya. Memang mobil sedan yang satu ini agak sedikit beda. Saya kemarin pakai Baleno, ketika kita kendarai itu rasanya seperti kita jongkok gitu ya. Duduknya jatuh kali ke bawah. Kalau ini enggak, ini kondisi kita mengendarai seperti mobil hatchback biasa. Yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Jadi enggak rendah, enggak tinggi, tapi dia sedang. Udah kayak naik Agya gitu ya, naik Datsun. Udah dengan posisi duduk saya begini nih. Ini kaki bisa nyantai lebar gitu ya. Nah, enak dibawa gitu. Kalau mobil yang Datsun apalagi ya, di sini udah ada untuk persnelingnya ya, udah mengganggu banget. Tapi kalau mobil ini udah lapang dan ini udah cukup manusiawi lah kalau saya bilang untuk sistem persneling di sini. Nggak di sini ya, nggak aneh di sini. Dan dia nih memiliki ruang kabin yang cukup lebar, cukup lapang kalau kita bilang ya. Memang untuk legroomnya nggak selebar Agya, nggak sepanjang Agya ya, tapi untuk lebar mobilnya itu ini udah cukup lebar dan cukup nyaman. Nah jadi itu aja teman-teman. Jadi kira-kira beginilah videonya tentang mobil Vios di dalam interior Vios 2004 manual tipe G. Dan ini saudaranya dari Limo. Kalau Limo belum ada ini, belum ada ini, spionnya belum bisa ini, dan belum double cakram juga, dan belum ABS. Tapi kalau ini udah komplit, harga cukup murah dan brand Jepang, Toyota. Oke teman-teman, itu aja video yang bisa saya berikan pada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian ingin membeli mobil, banyak-banyak doa dan semoga tercapai dan terkabul, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, belum panen nih, udah panen ya.